Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang analisis variansi atau disebut juga dengan ANAVA. Nah, untuk ANAVA ini adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Ya. Nah, untuk menggunakan analisis variansi, kita harus memiliki asumsi bahwa sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen. Kemudian populasi berdistribusi normal, kemudian populasi mempunyai kesamaan variansi. Ada dua jenis ANAVA. Yang pertama ANAVA satu arah, one way ANAVA, yaitu pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih dengan satu faktor yang berpengaruh. Nah, contohnya menguji perbedaan rata-rata berat badan bayi menurut tingkat pendidikan ibu yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu ANAVA dua arah, two-way ANAVA, yaitu pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh. Contohnya menguji perbedaan rata-rata berat badan bayi menurut tingkat pendidikan ibu dan sosial ekonomi yang berbeda. Nah, kita lihat ya, untuk pada kali ini kita akan bahas yaitu ANAVA satu arah. Misalkan kita mempunyai K populasi, yaitu banyak populasi kita sebanyak K. Nah, sama dengan hal yang tadi ya, kita harus memiliki 3 asumsi bahwa populasi itu harus bebas, berdistribusi normal, dan memiliki varian yang sama. Langkah-langkah pengujian hipotesisnya, yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yaitu H0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya. Kemudian hipotesis alternatifnya ada rata-rata yang tidak sama. Yang kedua, menentukan taraf nyata dan F-tabel. Untuk melihat F-tabel ya, kita lihat ya, kita harus memiliki alfanya dulu, taraf nyatanya, kemudian derajat pembilang. Derajat pembilang itu adalah V1 di sini ya. Mohon maaf ini ya. Berarti V1 itu sama dengan K kurang 1, yaitu banyak populasi dikurang 1. Kemudian derajat penyebutnya V2 K kali N kurang 1. Nah, selanjutnya yang langkah ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Ya. Nah, yaitu H0 diterima saat F hitung itu kurang sama dari F tabel. Yang keempat yaitu membuat analisis variansi dalam tabel ANAVA. Ini dia ya, populasi kita. Populasi kita ada 1, 2, 3 dan sampai dengan K. Nah, ini totalnya, total dari populasi yang pertama ya. Ini total sampel dari populasi pertama, total sampel dari populasi kedua dan seterusnya. Nah, ini dia berikutnya untuk tabel ANAVA. Ini dia tabel ANAVA dan daerah penolakannya ya. Yaitu penolakannya F lebih dari F alfa kurang 1, K KN kurang 1. Seperti tadi ya, V1 dan V2. Ini dia tabel kita. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video di berikutnya untuk pembahasan soalnya. Untuk JKP ini adalah jumlah kuadrat perlakuan ya. Kemudian JKG ini adalah jumlah kuadrat galat ya atau errornya. JKT adalah jumlah kuadrat total. Ini adalah S1 kuadratnya ya. Nah, nanti akan lebih paham di contoh soal gitu ya. Ini S2 kuadratnya kita dapatkan nanti. Oke ya. Nah, ini dia contohnya jika miliki banyak sampel yang sama ya, miliki banyak sampel yang sama. Nah, berikutnya ya, untuk jumlah kuadrat yang ukuran sampel yang berbeda ya. Perbedaannya ini dia. Ya, yang kita lihat di sini n-nya. Kalau tadi pada yang dengan n yang sama, ini kali nk jumlah kuadrat perlakuannya per nk ya. Kalau di sini untuk jumlah kuadrat perlakuan ini per n, di mana n adalah jumlah seluruh sampel dari semua populasi. Ya. Nah, ini dia jumlah tabel ANAVA-nya dengan ukuran sampel yang berbeda. Nah, ini dia contohnya untuk sampel yang berbeda itu. Di populasi 1 itu ada 4 sampel, ini yang kedua itu ada 5 sampel, yang ketiga ada 6 sampel, yang keempat juga ada 5 sampel. Nah, itu dia untuk materi kita. Nah, untuk tugas, saudara bisa lihat di PPT yang sudah Ibu kirim, yaitu latihan 1 dan latihan 2 ya. Itu sebagai latihan. Nah, untuk tugas dikumpulkan pada hari ini. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.